Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pengantar pendidikan untuk semester yang pertama di kelas karyawan PPTU UPY seperti itu. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang mungkin kita tambahkan setelah kemarin kita membahas tentang masalah-masalah di pendidikan yang di Indonesia seperti itu. Kita akan masuk di bab baru tentang pendidikan dan pembangunan seperti itu. Tentu secara logika ya, pembangunan dan pendidikan dan pembangunan itu sangat berkaitan. Tujuan pendidikan nasional seperti itu ataupun mungkin yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwa memang pembangunan ini didasarkan pada pendidikan. Pendidikan ini adalah mungkin pelatihan dan pendidikannya itu ditujukan kepada sumber daya manusia. Bahwa memang apapun yang kita lakukan sekarang itu digunakan untuk masa depan. Dan masa depan itu tentu sangat erat hubungannya dengan pembangunan. Baik pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan itu sendiri ataupun yang lain di bidang yang lain. Tentu pengennya ketika pendidikan itu berhasil dengan mencetak siswa atau murid atau lulusan seperti itu yang berkompeten sesuai dengan lulusannya seperti itu bekerja dengan bagus, maka pembangunan yang diceritakan baik pembangunan untuk sumber daya manusianya setelahnya seperti itu ketika ada regenerasi atau mungkin pembangunan yang lain infrastruktur ekonomi itu juga meningkat seperti itu. Jadi pada dasarnya pendidikan dan pembangunan itu sangat berkaitan. Nah, mata kuliah ini di pengantar pendidikan ini memang difokuskan pada bagaimana kita bisa melihat atau bahasa seperti apa ya, point of view kita itu sebagai guru. Apalagi mungkin sudah dijelaskan berkali-kali bahwa memang lulusan PVT-UPY itu ada beberapa. Salah satunya adalah menjadi guru SMK. Maka mau nggak mau pengetahuan guru itu tidak hanya sebatas bagaimana menyampaikan materi kepada siswa, bagaimana dia itu menyerap materi ataupun ilmu pengetahuan ketika kuliah atau sekolah seperti itu, tapi juga mengerti bahwa memang bagaimana kondisi pendidikan, bagaimana wawasan dalam pendidikan, bagaimana perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Tentu pengetahuan-pengetahuan itu digunakan untuk pembangunan ya seperti itu. Jadi pembangunan dan pendidikan itu sangat berkaitan dan di kita itu sangat ditekankan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, saya geser dulu. Nah, ini adalah peringkat. Nih berikut ini adalah best education system. Jadi sistem pendidikan terbaik ya. Di list seperti itu, di survei mana negara-negara yang menjadi top 5, top 10 seperti itu. Terbaik di dunia seperti itu. Yang pertama di sini ada Amerika Serikat, yang kedua adalah Inggris, yang ketiga Jerman, Kanada, Prancis, Swiss, Jepang, Australia, Swedia dan Belanda. Nah, di mana Indonesia? Ternyata di Indonesia itu ada di peringkat 54 seperti itu. Jadi dari total negara-negara Indonesia di dunia seperti itu saya seperti itu. Ketika diadakan penelitian untuk survei seperti itu untuk kategori best education system atau sistem pendidikan yang terbaik, maka inilah top 10 dari yang terbaik seperti itu. Coba kita lihat ya, bagaimana toh pembangunan yang ada di negara tersebut dengan SDM yang dididik seperti itu. Kita tahu ya, negara-negara ini secara pendidikan itu sangat tinggi, sehingga tingkat kesejahteraan, kemudian juga pembangunannya, baik itu untuk pembangunan SDM ataupun untuk pembangunan fisik seperti itu juga tinggi. Tapi kita bisa lihat ya, bahwa memang bukan berarti pendidikan yang bagus itu maksudnya pendidikan yang bagus itu apakah bisa dibilang murah atau enggak, apakah rumit atau enggak. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat sistem pendidikan yang terbaik ini di Amerika contohnya. Di Amerika itu kalau mungkin ada yang tahu ya, namanya ada influencer
dari yang saya tanya di TikTok seperti itu, uh, beliau itu membandingkan uh, biaya kuliah di Jerman dan di Amerika seperti itu. Secara umum biaya kuliah di Amerika itu sangat tinggi seperti itu. Sehingga kalau kita rata-rata ya, kata beliau itu 1 tahun itu membutuhkan 1 miliar. Itu belum kampus yang tinggi ya, maksudnya tinggi secara level ya, seperti Stafford dan lain-lain seperti itu. Sehingga memang pada dasarnya biaya pendidikan itu memang sangat tinggi yang ada di Amerika. Tapi kita lihat kenapa Amerika itu dengan biaya yang tinggi, padahal biaya tinggi itu sangat ditentang di Indonesia, karena itu membuat banyak sekali orang-orang tidak berkesempatan untuk belajar dan lain. Tapi memang pada dasarnya ketika biaya sekolah yang tinggi, maka juga akan membuat sistemnya juga bagus seperti itu. Kemudian gini, kalau ada pertanyaan gini, kalau di pendidikan seperti Finlandia atau PR-nya sedikit, kemudian juga tidak rumit-rumit, lebih mudah sehingga mudah dipahami. Tapi kita lihat ya, mungkin ada yang tahu Jeremy Pauline seperti itu. Dia adalah YouTuber seperti itu, belajar dari Indonesia yang pernah kuliah di Jepang seperti itu. Dia itu mengambil prodi matematika seperti itu. Dan ketika mungkin lihat video-videonya ya, itu sangat sulit ya. Jadi apakah harus penyelenggaraan pendidikan itu mudah atau mungkin memudahkan? Ya belum tentu. Tetapi memang pada dasarnya sistem yang kita maksud di sini adalah bagaimana pengelolaannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana pelaksanaannya di lapangan dari guru-gurunya, dari siswa-siswanya seperti itu. Sehingga ketika kita hanya memperbaiki salah satu tok seperti itu karena mungkin ada kritikan kemudian kita perbaiki salah satu, belum tentu itu bisa bagus, karena yang dinilai adalah sistem. Sistem itu tidak hanya sebatas hasil, tidak hanya sebatas murah atau tidak sebatas mudah atau apa, tapi sistemnya bagus. Sistem bagus itu bukan hanya secara aturan atau SOP-nya atau undang-undangnya, tapi dari bagaimana pelaksanaannya di lapangan seperti itu. Sehingga memang itu yang perlu kita pahami dan mungkin jadi inspirasi ya ketika besok mungkin ini terjun di yang langsung di pendidikan seperti itu, bisa tahu memang sistem yang baik itu seperti apa, bisa kita pikirkan baik-baik seperti itu. Oke. Nah, ini adalah perbandingan antara pendidikan di Indonesia dan di Belanda. Ada banyak hal. Ini menjadi perdebatan dan banyak orang yang menyerang bahwa memang pendidikan di Indonesia itu sangat kolot, banyak tugas dan lain-lain. Tapi apabila nih, kalau ini Finlandia ini kita terapkan di Indonesia, apa yang terjadi? Akan sulit terjadi. Karena kenapa? Karena tinggi. Contohnya guru minimal S2. Biaya pendidikan di Indonesia itu ketika S2 itu sangat tinggi, sehingga sangat sulit diterapkan. Sehingga kalau ada pemikiran bahwa memang Finlandia itu bagus, ini loh alasannya ini, tapi ketika benar-benar diterapkan di Indonesia, belum tentu bisa diterapkan. Sehingga memang pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki tentang pendidikan seperti itu, mungkin kita bisa ejawantahkan dalam kita sesuaikan dengan apa yang kita punya seperti itu. Memang kita ada sistem yang baik, ada sistem yang unggul, ada sistem yang terbaik lah di dunia. Kita bisa adopsi, tapi tetap kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia seperti itu. Karena mata kuliah ini itu maksudnya tidak kita pandang sebagai hanya sebatas pengennya itu pendidikan itu ya bagus, pengen seperti ini, tapi kita tidak mengaca pada apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Maka bijaknya adalah ketika kita tahu ada di lapangan seperti itu, kita punya ilmunya, kita punya tahu yang terbaik, yang paling bijak seperti itu, maka kita laksanakan sesuai dengan yang terbaik itu seperti itu. Oke. Nah, jadi apakah tujuan pendidikan? Apakah manfaat pendidikan bagi individu? Silakan bisa ditulis ya di kolom komentar untuk komunikasi dosen dan mahasiswa. Ini pertanyaan untuk sekalian tugas ya. Jadi saya mau tanya, apalah tujuan pendidikan sebenarnya?
Apakah untuk kaya atau apa? Monggo silakan dijawab. Kemudian yang kedua adalah apa manfaat pendidikan bagi seorang individu? Setelah bertahun-tahun sekolah seperti itu, apa gunanya seperti itu? Terima kasih. Itu untuk pertemuan ini. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.